Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah selesai. Bisa ditengok juga dari depan ini lurus ya, teman-teman. Dan tadi tidak menggunakan skor waktu pengelasan. Halo teman-teman Las Kreatif dimanapun berada, salam hormat dari saya. Semoga sehat selalu ya, biar tetap bisa berkreasi. Dan dalam kesempatan video kali ini saya akan share dan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara teknik penyambungan besi holo tidak menggunakan mal tetapi hasilnya lurus. Nah, di sini terlebih dahulu kita gurinda bagian ujungnya biar rata, karena ujungnya ini nanti akan ketemu dengan ujung yang satunya, sehingga harus diratakan benar. Kita gurinda terlebih dahulu. Nah, teman-teman, banyak di luar cara penyambungan mereka menggunakan skor dan segala macam cara, tetapi hasilnya masih bengkok. Nah, dan dalam video ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana trik penyambungan besi holo tanpa skor namun hasilnya lurus. Untuk itu terlebih dahulu kita harus pahami kenapa pada saat pengelasan besi itu bengkok, agar supaya kita dapat mencari solusi pemecahan masalahnya. Nah, di sini saya akan berbagi trik untuk menahan gaya tarik atau pergerakan yang terjadi pada benda kerja di saat pengelasan. Nah, terus kenapa benda kerja itu bisa bergerak di saat kita melakukan pengelasan? Itu karena besi itu terdiri dari struktur atom. Ketika kita memberikan sentuhan panas pada logam atau pada besi, struktur atom itu akan terurai, dan ketika itu juga akan terjadi gaya dorong. Namun pada saat memasuki dingin, benda kerja itu akan ada gaya tarik, karena struktur atomnya itu akan saling mengikat antara satu dengan yang lain. Makanya ada gerakan dorong dan gerakan tarik yang terjadi di saat atau dalam pengelasan. Nah, itu kita harus pahami terlebih dahulu teman-teman, agar kita dapat menahan pergerakan yang terjadi pada besi atau pada benda kerja yang akan kita kerjakan. Nah, di sini saya akan berbagi trik. Namun untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, baru menonton, bisa bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan seputar dunia pengelasan, dan saya akan menjawab semampu saya. Oke, teman-teman. Intinya di sini kita harus menguasai teknik pengelasan atau penyambungan besi holo, yaitu kita hanya membutuhkan terlebih dahulu 4 titik cantuman las, yaitu pada setiap sudut besi holo kita cantumkan las. Jadi jangan terlebih dahulu teman-teman langsung melakukan pengelasan full ya pada salah satu sisi, itu yang menyebabkan holo itu bengkok. Nah, dapat disaksikan dalam video ini saya memberikan 2 sentuhan titik las pada sisi bagian sebelahnya, dan sebelahnya juga 2 sentuhan sisi titik las. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini sudah dicantumkan 4 titik las, dan di sini hasilnya lurus ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap yang kedua. Nah, untuk tahap yang kedua kita memberikan 4 titik lagi pengelasan, yaitu pada bagian sisi tengahnya. Setiap sisi itu kita berikan 1 cantuman las yang terletak pada bagian tengah besi. Setelah itu kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu untuk tahap pengelasan. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan kedua teknik tadi, itu dapat dipastikan bahwa pergerakan besi itu akan tertahan, atau kalaupun ada itu hanya akan bergerak sedikit ya teman-teman. Karena intinya tekniknya itu kita bisa menahan dengan cara titik las. Karena untuk pengelasan sendiri, apabila kita hanya membebani pengelasan pada salah satu sisi, sedangkan yang sisi yang lainnya itu tanpa pengelasan, otomatis dia akan tertarik teman-teman. Bisa paham ya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satu sisinya saya sudah las, dan ini adalah ketiga sisi yang belum dilas. Nah, kita bisa langsung melanjutkan pada sisi sampingnya.
Kita langsung lanjutkan pengelasan. Nah, di video ini kenapa saya menggunakan dua bahan atau dua besi yang berbeda, yaitu satu besi ya ST37, sedangkan yang satu adalah besi hollow galvanis. Di sini agar teman-teman bisa lihat atau saya bisa menunjukkan bahwa video ini tanpa rekayasa dan tanpa skip ya teman-teman. Untuk welder sendiri, teknik penyambungan hollow itu harus dikuasai, karena apabila kita mengalami kekurangan bahan, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan sisa. Potongan-potongan yang pendek itu bisa kita manfaatkan dengan cara kita menyambungnya. Seperti dalam video ini saya membutuhkan 70 cm dan harus menyambung besi ya teman-teman. Dan ini penyambungannya tanpa skor atau mal tahan ya, mal yang menggunakan tahanan untuk menahan pergerakan besi. Intinya untuk menahan besi kita sudah lakukan tadi kedua tekniknya, tinggal kita las saja tanpa kita skor dia atau menahan pergerakan besi lagi. Nah, setelah selesai dilas semua, kita akan gurinda untuk melihat hasilnya, hasil pengelasannya. Untuk kalian yang baru bergabung atau baru menyaksikan channel ini, bisa bantu channel ini agar supaya kedepannya bisa lebih berkembang dengan cara subscribe, like, share. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik juga untuk teman-teman yang lain. Teman-teman, sekarang kita akan gurinda terlebih dahulu yang telah kita kerjakan tadi atau yang telah kita las. Nah, ini adalah hasil pengelasannya sebelum digurinda. Baik teman-teman, kita gurinda terlebih dahulu ya. Sekedar berbagi juga untuk penggurindaan, kalau semacam yang ini salah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini selain lasnya yang kena, juga benda kerjanya atau besinya juga kena samping kiri kanannya. Jadi itu penggurindaan yang salah. Nah, untuk yang benar gurinda seperti yang ini teman-teman. Kita gurinda dia mengikuti alur pengelasannya, sehingga yang kena pemakanan atau pengasahan itu hanya pada bagian pengelasannya seperti ini. Nah, ini yang salah yang tadi ya teman-teman. Oke, itu hanya sekedar info dan sekedar berbagi saja untuk teman-teman. Dan nanti saya akan buatkan videonya khusus untuk cara penggurindaan yang baik dan yang benar untuk pembahasannya. Kita gurinda semua keempat sisinya. Sekedar informasi juga buat teman-teman, dalam video ini saya menggunakan besi galvanis 0,7 mm dengan besi biasa ya. Itu juga sama ketebalannya, kisaran di 0,7 sampai 0,8 mm. Nah, ini adalah hasilnya, bisa teman-teman lihat dan nilai sendiri ya kelurusannya. Dan sekian dari saya, salam teknik dan